Halo teman-teman, apa kabar? Coba bayangkan, sekarang tahun 2030 kamu buka dompet, ternyata kosong karena semua transaksi sudah digital. Kamu buka HP, saldo kamu ada di bank digital, sebagian di kripto, sebagian lagi di reksadana online. Lalu kamu lihat berita, China sudah jadi ekonomi terbesar dunia, India nomor 2, dan Indonesia masuk 5 besar. Kedengarannya film fiksi, bukan? Banyak ahli sudah memprediksi hal ini. Dan pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi semua perubahan ini? Hari ini kita akan ngobrol panjang tentang prediksi ekonomi dunia, apa yang terjadi dengan uang kita, pekerjaan yang hilang and muncul, investasi sampai 2030, masa depan Indonesia, tantangan global seperti iklim and energi, dan cara kita mempersiapkan diri. Bagian 1, ekonomi dunia menuju 2030. Dulu tahun 1990-an, orang bilang Amerika akan selamanya jadi raksasa ekonomi dunia. Tapi lihat sekarang, China bisa bangun puluhan kota besar dalam waktu singkat. India jadi pusat teknologi global. Siaran demi mengasihkan peta ekonomi dunia selalu berubah. Prediksi PwC tahun 2030, 3 besar ekonomi dunia, China, India, dan Amerika. Indonesia diperkirakan masuk peringkat 5-7 besar. Eropa perlahan menurun, Asia naik. Studi kasus China, hanya dalam 30 tahun bisa mengubah dirinya dari negara agraris ke raksasa teknologi. India sekarang jadi pusat IT and outsourcing, 2030 bisa jadi laboratorium teknologi dunia. Indonesia, dengan bonus demografi, kita punya potensi besar, tapi juga risiko kalau gagal. Jadi kalau sekarang kita masih mikir, wah ekonomi dunia terlalu jauh, sebenarnya tidak. Dampaknya langsung terasa, kurs rupiah, harga barang impor, peluang kerja, semua terkait dengan peta ekonomi global. Bagian 2, apa yang terjadi dengan uang? Contoh sehari-hari, coba perhatikan, dulu kita sering bawa uang cash. Sekarang bayar pakai QRIS. Bahkan warung kecil pun sudah terima QRIS. Bayangkan tahun 2030. Bukan cuma QRIS, tapi semua uang berbentuk digital. Fakta and trend bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, lagi mengembangkan CBDC, Central Bank Digital Currency. Artinya rupiah versi digital resmi kripto, hanya yang kuat bertahan, sisanya hilang. Studi kasus Nigeria sudah punya mata uang digital resmi. Indonesia juga sedang riset rupiah digital. Jadi uang kertas bisa jadi barang langka, seperti perangko sekarang. Bagian 3, masa depan pekerjaan. Bayangkan kamu kerja jadi kasir di supermarket tahun 2025. 5 tahun kemudian nih semua kasir sudah diganti mesin self-checkout. Apa yang terjadi dengan pekerjaanmu? Prediksi pekerjaan yang hilang, kasir, sopir, customer service, call center. Studi kasus Tesla, mobil tanpa supir sudah diuji di banyak negara, artinya sopir bisa hilang. ChatGPT and AI lain, banyak perusahaan sudah pakai AI untuk tulis artikel, bikin laporan. Pekerjaan admin bisa berkurang. Indonesia, Gojek, Tokopedia, banyak profesi baru muncul seperti driver online, content creator, bahkan kurir instan. Jadi first tidak hilang total, tapi berubah bentuk. Kalau kita nggak siap belajar skill baru, kita bisa ketinggalan. Bagian 4, investasi menuju 2030, bayangkan kamu menabung 1 juta per bulan di bawah bantal selama 5 tahun. Hasilnya 60 juta. Tapi kalau kamu invest di saham dengan return 10% per tahun, uang yang sama bisa jadi lebih dari 80 juta. Pilihan investasi 1 saham, terutama sektor teknologi, energi hijau, kesehatan. 2 emas, selalu jadi pelindung nilai saat krisis. 3 property, berubah jadi smart city and perumahan ramah lingkungan. 4 kripto risiko tinggi tapi bisa jadi peluang kecil. Peliban investasi hijau, solar panel, kendaraan listrik, baterai. Studi kasus tahun 2010, harga Bitcoin cuma beberapa ribu rupiah, 2021 sempat 900 juta. Tesla yang dulu dianggap startup kecil, sekarang jadi raksasa. Kalau sedih, orang yang investasi 10 juta di Tesla 2010, sekarang bisa jadi miliarder rupiah. Jadi kuncinya diversifikasi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Bagian 5, Indonesia 2030. Sejarah di tahun 1970-an, Korea Selatan ekonominya hampir setara dengan Indonesia. Bedanya, mereka fokus pendidikan dan teknologi. Hasilnya, tahun 2020-an, Korea sudah masuk negara maju. Iya, Indonesia masih di level menengah. Kalau mereka punya skill and kerja, ekonomi meledak. Kalau banyak yang jangan nganggur, bencana sosial. Studi kasus lokal startup Indonesia, Gojek, Tokopedia, Traveloka bisa tembus miliaran dolar. Tapi masih banyak anak muda yang bingung cari kerja, artinya kesenjangan besar. Bagian 6, tantangan besar dunia 2030. Perubahan iklim suhu bumi naik, banjir, kekeringan. Harga pangan bisa naik drastis.
Dua, krisis energi minyak makin terbatas. Negara yang cepat beralih ke energi terbarukan akan menang. Krisis pangan populasi dunia bisa mencapai hampir 9 miliar. Butuh inovasi pertanian seperti vertical farming and lab-grown meat. Studi kasus Belanda, negara kecil tapi eksportir pangan terbesar kedua di dunia karena teknologi pertanian. Norwegia, kayak karena energi, tapi sekarang beralih ke energi hijau. Tantangan ini akan langsung berpengaruh ke keuangan kita, harga makanan, listrik, bensin, bahkan investasi. Bagian 7, bagaimana kita bersiap dari sekarang refleksi. Bayangkan kamu sekarang umur 20-an, di 2030 umur kamu sudah 30-an. Kalau mulai belajar skill baru hari ini, 5 tahun lagi kamu bisa jadi ahli. Tapi sih kalau tetap pasif, 2000 ini kamu tuh bisa kehilangan pekerjaan dan tabungan. Langkah praktis saat untuk upgrade skill, digital, bahasa, analisis data. 3, ikuti tren global, baca laporan, update teknologi. 4, berani adaptasi dan jangan takut pindah kerja. Lebih personal network and mental, koneksi bisa jadi penyelamat saat krisis. Ya, jadi teman-teman, di tahun 2030 kita akan disuruh menghadapi ekonomi dunia bergeser ke Asia. Uang yang makin digital, pekerjaan yang berubah bentuk, investasi yang berkembang cepat, tantangan global seperti iklim and energy. Pertanyaannya, apakah kamu sudah siap menghadapi tahun 2030? Kalau punya prediksi sendiri, tulis di komentar. Jangan coba like and share dan subscribe supaya ada makin banyak orang melek finansial and siap menyambut masa depan.